Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Saya sangat excited. Bagaimana dengan saudara semua? Apakah sehat-sehat saja, baik-baik saja? Saya percaya Tuhan terus menyertai kita. Tuhan terus mau berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Karena itu saya bersyukur ada program ini, Bible Study, saudara. Nah, mari kita benar-benar serius dan fokus di Bible Study nanti. Tapi sebelum itu saya pengen ajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, karena kita butuh hati yang subur, kita butuh hati yang reseptif untuk terima air, yaitu firman daripada Tuhan sendiri. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Mari kita katakan Dia baik. Kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan, sapa Tuhan, berkati Dia. Keluarkan kata-kata yang baik, yang manis buat Dia. Puji nama Tuhan. Ya Radabas. Ya Radabas, ya Radabas. Ya Radabas, Bayaralai. Oh Radabas, ya Radabas. Ya Nana Bayaralabas. Ya Radabas. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu Bapa tak pernah terlambat Tuhan. Ya rala ya rada pasi, ya rala ya rada pasi. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkau sumber Bapa, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu tidak bergantung kepada siapa kami, apa perbuatan baik kami, seberapa kudus suci kami, Tuhan. Tapi pertolongan-Mu itu ada karena siapa Engkau itu, Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang murah hati, ya Pak. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Izinkan kami belajar melihat pertolongan-Mu terhadap bangsa Israel dan bisa punya iman bahwa itu juga buat kami, para keturunan yang mewarisi harta iman daripada Abraham. Berikan hikmat kepada hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu supaya mengatakan sesuatu yang ajaib yang berasal daripada-Mu. Lindungi hamba-Mu dari balik salib-Mu, Tuhan. Kami siap untuk belajar, Tuhan. Berkati kami, urapi kami. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudara. Mari kita buka firman Tuhan kembali di Hakim-Hakim. Kali ini ke pasal yang ketiga. Nah, perjalanan sekarang dimulai saudara. Cerita berlanjut. Ya, mereka sudah menduduki tempat-tempat. Tapi ada juga musuh-musuh. Karena waktu itu Yosua menghajar habis saudara, mungkin kota-kota atau stronghold yang kritikal, tapi orang Kanaan itu banyak saudara. Sehingga semua kebagian pusaka dan semua kebagian tugas, semua belum selesai pertempurannya. Ya. Nah, mari kita baca pasal 3 mulai dari ayat yang ke-1 saudara. Kita di sini akan lihat bahwa ada 3 hakim-hakim. Saudara, ayat 1. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk tinggal.
untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Nah saudara, bahwa di sini dijelaskan bahwa orang Israel itu nggak bisa perang. Karena mereka sebelum masuk ke tanah Kanaan, mereka wandering aja di situ selama 40 tahun lamanya. Ya, mereka tidak mengenal perang, mereka settle, mungkin mereka pindah-pindah, saudara. Mereka beternak, mereka hidup kayak biasa aja, saudara. Nggak ada perang, nggak ada ini, nggak ada itu. Mungkin ada ya sedikit, tapi dikatakan di sini bahwa mereka nggak bisa perang, bangsa Israel, karena itu Tuhan punya maksud. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Nah saudara, dari sini kita harus mengerti bahwa untuk segala sesuatu, apapun yang kita alami, saudara, itu ada maksud Tuhan. Begitu juga terlihat seperti Tuhan mencobai kita. Selalu ada maksud Tuhan di balik tantangan atau task yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Ya. Gunanya adalah supaya mereka bertumbuh, supaya mereka menjadi beriman, saudara. Supaya mereka kenal siapa itu Tuhan. Dari sini kita udah lihat bahwa bangsa ini dipimpin oleh Tuhan, tapi tidak mempunyai personal relationship sama Tuhan. Karena itu Tuhan sendiri yang harus ajarkan mereka berperang. Ngajarin mereka berperang artinya mereka akan melihat kehebatan Tuhan. Mereka akan melihat step by step Tuhan mengadakan mujizat sehingga mereka kenal, saudara, Tuhannya itu siapa. Ayat 3. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin. Apa aja itu? Ada 5 raja kota Filistin di situ, yaitu ada Asdod, Askelon, ada Gad, ada Gaza, dan juga ada Ekron. Mereka semua ada di bagian selatan daripada tanah Kanaan itu, saudara. Sebelumnya bangsa Filistin itu pengen menduduki Mesir, tapi mereka gagal, saudara, sehingga mereka ada di daerah selatan tersebut. Nah, mari kita lanjut baca sampai ayat 6. Yang tinggal ialah, ayat 3 kita ulang lagi, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengar perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Jadi dites, saudara. Semua bangsa Israel yang sudah tersebar, semua harus mengalami tes untuk lihat bagaimana imannya. Makanya saudara, iman keselamatan itu hanya permulaan daripada iman yang tumbuh atas perjalanan kerohanian kita. Semua iman harus dites. Gak ada satupun orang Kristen yang tidak mengalami ujian atau mengalami tes daripada Tuhan. Karena Tuhan pengen iman yang benar-benar murni, pengen relationship yang benar-benar murni seperti emas dengan Tuhan. Karena itu saudara gak perlu merasa sendirian kalau saudara sedang mengalami masalah atau pergumulan. Karena pergumulan dialami semua orang Kristen. Dan pergumulan yang dilewati bersama Tuhan akan mendatangkan kekuatan dan pertumbuhan kedewasaan buat kita semua. Sehingga kita siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Karena di balik tantangan yang lebih besar, pasti ada reward yang lebih besar juga, saudara. Karena lewat cobaan, lewat proses itulah kita dibentuk menjadi bejana yang menyenangkan hati Tuhan. Itu utamanya, bukan hasilnya, tapi prosesnya, pembentukannya. Susah payahnya, penderitaannya. Lihat mujizat di dalam penderitaan, disitulah yang membentuk who we are. Yang sesungguhnya, saudara. Ya, that's the nature of test atau yang namanya cobaan. Ayat 4, mereka itu di sana supaya mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ya, ini adalah tesnya. Supaya tahu kita itu orang Tuhan apa orang dunia. Ayat 5, demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan kepada mereka, kepada anak-anak laki-laki orang-orang itu, sehingga beribadah kepada Allah orang-orang itu.
Ya, jadi mereka campur di dalam situ, saudara. Nah, saudara, mereka ini gagal tes ini, saudara. Ya, orang Israel ini gagal tes ini. Di sini adalah titik mulainya jatuhnya bangsa Israel. Mereka biarin diri mereka kawin campur. Disinilah mulai Tuhan bilang dia tidak akan melindungi. Orang-orang bebas menyerang, bangsa-bangsa bebas menyerang. Mereka akan rasakan jalan sendiri itu gimana rasanya. Tentu ada maksud supaya mereka bertumbuh, tentu ada maksud supaya mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan, saudara. Ya, nah disinilah muncul hakim-hakim yang pertama. Mari kita baca. Otniel ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risyataim, raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel takluk kepada Kusyan Risyataim 8 tahun. Jadi 8 tahun itu di bawah Aram Mesopotamia. Roh Tuhan menghinggapi dia. Ayat 9. Lalu berseluruh orang Israel kepada Tuhan. Ya, cycle-nya begitu terus. Habis menderita, teriak-teriak ke Tuhan. Lalu berseluruh orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adiknya Kaleb. Ya, Otniel ini adalah menantunya Kaleb. Dia menikah dengan anak perempuan daripada Kaleb. Ya, Otniel ini adalah orang yang, jadi Kaleb itu sebenarnya adalah uncle-nya dia atau pamannya dia. Jadi Otniel ini adalah anggota keluarga, inner circle bisa dibilang, mungkin nggak inner banget, saudara. Tapi Otniel ini bisa dibilang adalah orang yang melihat sendiri kisah inspiratif iman pamannya Kaleb dan juga mungkin teman pamannya si Kaleb, si Joshua itu sendiri. Ya, Otniel tidak ditulis dia sifatnya kayak bagaimana, tidak juga tertulis dia melakukan dosa apa segala macam juga enggak. He is fine. Dia adalah hakim-hakim pertama yang oke. Dipakai Tuhan, dihinggapi Roh Kudus. Salah satu evidence yang saya bisa temukan, ya karena dia pamannya Kaleb itu. Bahwa ada influensi daripada keluarga. Walaupun hanya seorang paman, ada influensi iman yang begitu hebat. Sehingga sampai keponakan aja akhirnya dipakai Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, di sini katanya bangsa Israel itu menyembah Baal dan Asyera. Saudara harus tahu Baal itu kalau diterjemahkan artinya Lord. Mau nyamain Tuhan. God. Ya, salah satu God di tanah Kanaan, orang-orang Kanaan itu Baal. Nah, Asyera diketahui sebagai dewi, ya, Tuhan perempuannya yang menjamin kesuburan dan juga adalah menjamin kemenangan peperangan, saudara. Aneh antara perang dan fertility, tapi begitu adanya, ya. Kalau saya research, saudara, lambangnya adalah yang rimbun pohon, itu Asyera, saudara. Nah, di kepercayaan orang Kanaan itu, saudara harus tahu ini karena Baal, Asyera itu disebut-sebut terus. Ya. Nah, saudara harus tahu ada dewa utamanya itu disebut El. Ya. Kalau di eja El. El itu artinya creator God. Lagi-lagi mau nyamain Tuhan kita. Nah, katanya creator God El ini ya menikah dengan si Asyera. Dewi yang perempuan ini, saudara, war and fertility. Nah, mereka punya keturunan dewa-dewa kecil. Nah, salah satu dewa kecilnya anaknya itu Baal. Ya, Baal itu God of storm. Dia yang mengontrol langit, clouds, angin, guruh, saudara. Dia yang kontrol itu semua. Dan bagaimana cara menyembah Baal adalah dengan menyembah matahari. Untuk celebrate Baal, celebrate matahari, itu orang Kanaan seperti itu dahulu. Nah, yang sangat tidak patut untuk disebut-sebut adalah
Baalnya juga memiliki hubungan seksual katanya sama ibunya sendiri, yaitu Aserah. Sehingga dua ini menjadi satu, sehingga praktek yang dilakukan orang Kanaan adalah saat mereka mau minta prosperity, berkat, kesuburan tanah, kesejahteraan, ya, mencontoh daripada hubungan incest tersebut. Jadi mereka melakukan hubungan seks. Kemudian setelah di tengah-tengah atau setelah melakukan hubungan seks, mereka berdoa dan meminta kesuburan dan kesejahteraan buat keluarga mereka. Ini praktek yang sangat najis, saudara, kalau saya boleh bilang. Ya. Nah, makanya Tuhan gak pengen mereka seperti itu. Belum lagi ada yang menyembah Molok, memperkorbankan anak sendiri, saudara. Tuhan gak pengen mereka seperti itu. Tapi tentu aja dengan cara menyembah Baal dan Asyera, dengan hubungan seks tersebut, bagaimana umat Israel tidak bisa tergoda. Betul? Ya, ini adalah satu kejadian yang sangat mengenaskan, yang memang benar-benar terjadi dahulu. Saudara, ini kita harus tahu. Ya, muncul Otniel, dihinggapi Roh Tuhan. Di sini dikatakan Roh Tuhan menghinggapi di ayat 10. Ia menghakimi orang Israel, dia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Raja Aram ke tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Ristaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. By the power of Holy Spirit. Saudara, saya berdoa bahwa kita meminta kekuatan daripada Holy Spirit untuk menuntaskan apa yang gak berkenan di hadapan Allah. Karena temptation itu sungguh ada, saudara. By the grace of God, by the power of Holy Spirit, maka saya percaya kita bisa menang. Saya berdoa kita semua dihinggapi Roh Kudus di dalam kita. Tapi saya rindu kita semua dibaptis kembali, diberikan kekuatan of the Holy Spirit untuk menang melawan musuh-musuh kita. Amin, saudara. Otniel bisa dipakai Tuhan. Evidence terdekat yang bisa diketahui, dia terinfluensi sama pamannya Caleb, pahlawan iman. Dia lihat pamannya dengan teman Caleb, yaitu Joshua. Dua orang yang beda dengan yang lain. Makanya saudara, satu pelajaran yang bisa kita belajar dari Otniel ini adalah apa? Jangan remehkan orang yang punya iman, karena dia bisa influensi satu keluarga, saudara. Mungkin kita pengen keluarga-keluarga kita diselamatkan Tuhan, mengenal Tuhan. Saudara tahu, jalan nomor 1 selain mendoakan apa? Tetap pegang iman seperti Kaleb, seperti Yosua. Itu akan seperti virus, sehingga keponakan aja dipakai Tuhan, saudara. Apalagi anak sendiri, saudara. Saudara, kita kalau pengen anak kita dipakai Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan, kita orang tuanya pegang iman kita. Jangan pernah goyah. Karena kita tinggal tunggu waktunya. Anak-anak kita, orang-orang yang kita kenal, anak-anak rohani kita terinfluensi, dan juga tinggal tunggu saatnya Roh Tuhan memakai mereka. Seperti Tuhan pakai Otniel, saya berdoa, anak-anak saudara, keluarga saudara, istri saudara, seluruh sanak saudara, komsel saudara, gereja saudara, semua dipakai Tuhan, dihinggapi the power of Holy Spirit, dibaptis kembali dengan kekuatan Holy Spirit, dan menumpaskan musuh melakukan pekerjaan Tuhan pada zamannya. Amin, saudara. Nah, kita lanjut. Ehud nama yang terkenal ya di Israel, saudara. Beberapa prime minister dari Israel selalu depannya Ehud. Ehud ayat 12, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kembali lagi,
40 tahun menang doang, orang Kanaan di tanahnya ya tetap aja ada, maka akan kembali lagi. Makanya dosa harus dibasmi tuntas. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. Kota pohon korma apa saudara? Itu Jericho. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Raja Eglon. 18 tahun takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru lagi kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benjamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraan orang Israel, biasa mengirimkan upeti kepada Raja Eglon, Raja Moab, dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, di sandangnya itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Jadi Ehud ini, dia dari dalam hati mungkin sudah berniat untuk melakukan sesuatu buat bangsa Israel, tentu yang baik. Ya, makanya dia udah siapin pedang bermata dua, saudara. Pedang bermata dua itu, kalau saudara lihat bentuknya, dia itu bukan untuk nyabet, saudara, tapi untuk tusuk. Dia udah siapin loh sebenarnya. Ya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Raja Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Gendutnya itu benar-benar gendut, saudara. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Mungkin dia sudah mau bunuh, saudara. Tapi makanya dia berpisah. Dia ada pikiran lain, saudara. Maka ayat 19, tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat di dekat Gilgal. Saudara ingat Gilgal, tempat yang dinamakan Gilgal itu di tengah sungai, ya, di mana Tuhan membelah lagi, mengingatkan dulu dia juga membelah waktu laut, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Gilgal itu ada 12 batu, ya, tanda bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan yang menyeberangkan mereka, Tuhan yang menyelamatkan mereka. Ya. Tetapi ia berdiri, tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang dekat Gilgal. Dia berhenti di situ, saudara. Dia lihat memorial nenek moyangnya dan dia beroleh kekuatan, saya yakin. Dan kembali menghadap raja, dia balik lagi, saudara. Berkatalah ia, adakah pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja? Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depan itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia. Sedang ia duduk sendirian di kamar di atas rumah perangiannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kau bawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Saudara perhatikan. Raja jahat aja. Iblis ya saudara, mungkin. Raja jahat aja. Dia gendut, saudara, bangun aja susah. Tapi dia bilang ada firman Tuhan. Dia berdiri, saudara. Hormat itu tetap hormat. Iblis itu gak bisa gak hormat sama Tuhan. Tapi seringnya yang gak hormat sama Tuhan, apalagi sama firman-Nya itu siapa? Kita. Ya. Ayat 21. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihunusnya lah pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikunci setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia sedang membuang air di kamar rumah perangiannya itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiup nyala sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan.
Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu dan orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Nah, saudara, kita habiskan karena tinggal satu ayat. Kemudian ada yang namanya Samgar. Sesudah Ehud, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Jadi kita bisa lihat Samgar adalah farmer atau orang yang beternak aja, peternak. Ya, dengan tongkat penghalang lembu 600 orang banyaknya, saudara. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ehud dari dalam hati mau berbuat sesuatu, punya rencana mau menolong bangsa Israel. Ya, begitu juga dengan kita. Saya percaya kita semua di dalam hati nurani pasti pengen berbuat baik, pasti pengen lakukan sesuatu buat Tuhan. Ya, pasti dalam hati kita bilang, Tuhan pakai saya. Tapi yang kurang kadang-kadang adalah keberanian dan iman. Betul, saudara. Dia udah bawa pedang loh. Mungkin saatnya gak tepat, mungkin timingnya gak tepat, makanya dia tetap bergumul. Saya tetap pengen melakukan sesuatu buat Tuhan. Saya pengen tetap bantu Israel. Mungkin kita juga begitu. Saya tetap pengen bantu orang. Mungkin kita ragu. Tapi Ehud berhenti di Gilgal. Dan dia ingat betapa Tuhan begitu maha kuasa dan luar biasa. Ada memorial batu-batu pahat di sana. Mungkin batu yang pahat itu batu-batu yang sudah dipahat-pahat sama orang Kanaan. Tadinya batu-batunya Yosua, saudara. Yang sudah dijadikan tempat penyembahan berhala mungkin. Dan Ehud lihat itu bahwa saya harus membela kebenaran. Baik itu saya mati atau enggak. Saya harus melakukan sesuatu. Maka yang menjadi kelemahan Ehud yaitu dia tangan kiri, saudara. Itu kelemahannya dia. Orang tangan kanan lah yang tentara warrior itu 90% tuh tangan kanan. Dia tangan kiri, lemah. Di militeri dianggap lemah. Karena semua pikir warrior itu tangan kanan, kalau bawa senjata pasti ditaruh di paha kiri. Tapi Ehud kebalikannya, pedangnya ditaruh di paha kanan. Sehingga nggak ada yang pegawai istana nggak ada yang periksa, semua periksa paha kiri. Pedangnya Ehud ada di paha kanan, saudara. Apa yang tadinya lemah, tapi menjadi sesuatu kekuatan. Nah, saya percaya inilah yang kita semua adalah orang-orang yang lemah, saudara. Tapi di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi nyata. Amin. Begitu juga dengan Samgar. Pakai tongkat untuk beternak itu lembu, untuk penghalau lembu. Nggak dikasih tahu berapa lama dia perang, tapi dia halau 600 orang dengan senjata yang notabene dibanding senjata yang lain nggak ada apa-apanya. Saudara, saya berdoa kita bisa bangkit dan kita bisa menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Berdiri di atas kaki dian iman kita. Menjadi terang dunia. Nah, saya percaya Tuhan akan pakai kita. Jangan pikir, Tuhan yang saya punya cuma segini. Saya cuma punya begini. Semuanya tidak ada yang spesial, saudara. Otniel. Gak bisa apa-apa kalau gak dihinggapi kuasa daripada Tuhan. Ehud minoritas, tangan kiri diremehkan, tapi jadi assassin, saudara. Gak perlu lawan tentara, bisa langsung bunuh rajanya. Samgar, seorang farmer, seorang yang bercocok tanam, seorang yang punya ternak-ternak, saudara, dipakai Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Amin, saudara.
Saya berdoa kita dipakai Tuhan. Tapi hati kita harus mau untuk dipakai Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak cari orang yang perfect. Tuhan cari orang yang mau. Apapun yang kita punya di tangan kita, itu tidak menghalangi rencana Tuhan tergenapi. Asal kita mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Mari kita jadi berkat seperti hakim-hakim ini. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami sadar bahwa pertolongan-Mu selalu nyata buat bangsa Israel. Begitu juga pertolongan-Mu selalu nyata buat kami Tuhan. Tidak tergantung siapa kami, pertolongan-Mu pasti menolong kami Tuhan. Tapi kami selain itu juga kami mau dipakai untuk menjadi alat-alat untuk menolong orang-orang Tuhan. Mungkin yang kami punya gak banyak. Kami bukan orang spesial. Kami gak bisa ngomong. Kami gak punya apa-apa. Tapi kami percaya. Asalkan kami mau. Roh-Mu yang akan jadikan kami kuat. Karena di dalam kelemahan kami Engkaulah menjadi kuat ya Tuhan. Pakai kami menjadi terang dan berkat buat sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.